Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Tepuk 3 semangat. Tepuk 3 Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 4 Tepuk 5 siap belajar. Tepuk 5 siap belajar. Bisa saya tambah tepuk setengah. Kalau tepuk setengah jangan kena seperti ini tepuknya sambil mengatakan nih, oke? Nah, miknya biar seru ya. Tepuk setengah. Tepuk setengah. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk setengah. Tepuk setengah. Oke. Kata kuncinya ada di kata tepuk. Jadi kalau tidak ada kata tepuk tidak boleh ditepuk. Yang salah maju ke depan. Nah, oke ya, siap-siap nih. Oke, konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Setengah. Nah, Bapak maju Pak ke depan Bang. Salah. Ya, kalau tepuknya. Maju ke depan Bang. Oke. Kan yang muda kan? Yang muda depan. Nah, tenang Pak, nggak sendiri Pak. Kita kawal Pak. Kalau ada yang salah lagi mau maju ke depan, oke? Oke. Oke, konsentrasi ya. Yuk, tepuk setengah. Tepuk setengah. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Yes. Nah, ya. Oke. Langsung dapet. Oke, kita cari lagi Pak. 2 lagi ya. Oke, yang keliru kita bawa ke depan. Oke, siap. Yuk, tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 1. 2. Nah. Pak ini orang yang muda semua ya. Sini berusaha Pak. Sama-sama berusaha ribuan. Oke, sekarang masih dengan konsentrasi Bapak Ibu semua. Ya, saya akan tes konsentrasinya, disaksikan dengan teman-teman di sini. Angkat tangan kanannya, pegang kepala. Oke, nah sip, ditahan. Tangan kirinya seperti ini. Oke, siap ya. Kita buat kata-kata afirmasi buat konsentrasi. Yang tangan kanan ibaratkan nih, Bapak semua kepala diurut. Oke. Nah, ya kepala diurut ya. Jadi nanti bilang kepala diurut. Oke, bisa ya? Nah, yang kiri ini ibaratnya memegang sebuah kelapa diparut. Oke. Oke. Kelapa diparut. Oke, siap ya? Oke, ya. Nah, jadi 5 kali percobaan. Contoh saya dulu nih. Kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut. Cepat. Oke. Nah, 5 kali percobaan secara bersama-sama. Oke. Angkat tangan kanannya. Tangan kirinya. Oke. Siap, 1, 2, 3. Kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kepala diurut, kelapa diparut, kelapa diparut. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Belum jangan lupa. Sekarang sendiri. Oke Pak, beri duluan ya. Oke, siap ya. Kalau salah baca duduk. 5 kali. Oke. 1, 2, 3.
Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa. Gagal dia yang keempat. Sekarang Pak siapa namanya? Pak Gayu. Oke, Pak Gayu, oke, siap ya. 5 kali percobaan secara cepat ya. Kalau betul 5, bisa dulu. 1, 2, 3. Diurut, jangan ketawa. Kalau perempuan 3 ya. Cepat banget ya tuh kan. Oke, boleh. 3 aja kalau perempuan. Siap Bu? 1, 2, 3. Kepala Saya menang dong. Banyak. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Oke. Silakan duduk semuanya. Salah bukan? Apa? Ini gambar apa? Bapak Ibu semua ini gambar apa? Sumur. Nah, U-nya diganti dengan E, R-nya diganti dengan T. Semut apa? Semut merah, betul, luar biasa. Ini sumur, ini warna merah. U-nya diganti dengan E, R-nya diganti dengan T. Semut merah. Coba lagi kita tes lagi. Tadi awal-awal masih kurang. Nah, ini yang baru. Apa? Tarantula. Oh, luar biasa, cepet nih Pak Ustadz ya, luar biasa. Lagi. Nah. Apa Bu kira-kira? Belalang. Hah? Belalang kita lihat. Betul, belalang. Dari mana Bapak Ibu semua? Ini gambar apa Bapak Ibu semua? Bola. O-nya diganti dengan E. Jadi bela atau bela. Ini gambar apa? Tang. T-nya diganti dengan L. Jadi belalang. Lagi. Ini gambar apa? Iya, jerapah. Betul, jerapah. Jerami, B-nya diganti, palu, U-nya dihilangkan jadi jerapah. Satu lagi deh, nih. Oke. Sapi perah. Ini gambar apa Bu? Api. Ditambah S jadi sapi. Ini warna apa? Merah. M-nya diganti dengan P jadinya jadi sapi perah. Oke. Yang sebelah kiri gambar apa Bapak Ibu semua? Lalat. Apa yang dimakan oleh lalat Bapak Ibu semua? Apa yang dimakan lalat? Kotoran, sampah. Ini lalat. Apa yang dihasilkan oleh lalat? Penyakit Bapak Ibu semua. Nah, lalat ini hewan yang buruk Bapak Ibu semua. Karena apa yang diambil, apa yang dikonsumsi itu hal yang paling buruk, sampah. Maka keberadaannya pun menjadi keburukan bagi makhluk di sekitarnya. Coba deh misalkan, Bu, siapa Bu namanya Bu? Nah, Bu Nancy, misalkan nih kopinya Bu, tiba-tiba ada lalat hijau di sini. Apa yang akan Ibu lakukan? Dibuang kopi. Pasti. Atau misalnya Mbaknya nih makanannya enak, tiba-tiba ada 2 lalat hijau di sini. Apa yang akan dilakukan oleh Mbak? Dilempar. Itulah lalat. Keberadaannya pun mengganggu atau tidak diinginkan, tidak dirindukan, bahkan tidak dikehendaki. Itulah lalat Bapak Ibu semua. Sebaliknya yang sebelah kanan gambarnya apa? Lebah. Lebah. Ya, lebah. Apa yang dimakan oleh lebah? Makan lebah makan madu. Sari bunga. Betul. Yang diambilnya sari bunga, yang terbaiknya nektarnya, yang paling bagusnya. Apa yang dihasilkan oleh lebah? Madu. Bahkan dalam Al-Quran, madu itu salah satu obat penyembuh. Selain air zam-zam, buah tin, minyak zaitun, nah ini ya, madu jabari, itu paling bagus. Nah ini seperti lebah itu mengkonsumsi hal yang paling bagus, dan dia menghasilkan pun memberikan kebaikan bagi kita. Mencari uang atau menghabiskan waktu kerja itu manifestasi atau bentuk taat kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi kerja itu memberikan karakter buat diri kita dan nanti buat keturunan kita, Bapak Ibu semua. Nah lanjut. Nah, ini Bapak Ibu semua, ada penelitian dari universitas yang cukup bagus di dunia, dari Harvard. Ternyata kesuksesan orang itu ditentukan 85% oleh sikap, sisa
itu baru dari kemampuan akademisnya Bapak Ibu semua. Jadi memang perlu kita dalam di sekolah pun di lingkungan kerja berikan emosional yang terbaik, berikan sikap-sikap yang mengenakan Bapak Ibu semua. Karena yakin kesuksesan itu lahir dari sikap-sikap kita. Jadi dengan teman, dengan rekan kerja, dengan yang lebih muda, dengan yang lebih tua, dengan atasan berikan yang terbaik. Jadi enak, guyup selalu. Nah gitu loh. Nah, hilangkan sumber masalah. Yang pertama apa Bapak Ibu semua? Stres. Nah ini nih sumber masalah nih yang pertama. Stres karena kerjaan. Wah, karena keadaan. Di sebelah sana biar saya kelihatan. Oke, siap. Nah, kelihatan ya, siap. Yang kedua apa Bu? Toksik di lingkungannya yang kurang baik, nah harus dihilangkan. Yang ketiga, nah mental illness ya, ini penyakit mental. Caranya apa? Yang pertama 3S. Pertama kok, Bapak Ibu semua? Sabar. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, rajin sedekah. Ini yang harus kita terapin Bapak Ibu semua. Wah luar biasa kalau ini bisa kita terapkan, insya Allah. Ya mudah-mudahan kebaikan-kebaikan selalu menyertai diri kita. Jadi nggak ada lagi yang namanya iri-irian. Wah, bisik-bisikan, mengunjing, ngomong-ngomongin, saling baper, sensitif. Insya Allah nggak akan ada. Nah kita lanjut. Nah karena rezeki itu tidak akan pernah tertukar Bapak Ibu semua ya. Ini ada ayat yang luar biasa yang paling saya senang. Luar biasa ini pendatang barunya ya. Oke, silakan. Itu baru pulang pelatihan. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Ya, Allah selamat ya Mas ya. Oke, baru melahirkan ya? Istrinya. Kirain baru melahirkan udah bisa langsung ke sini. Jadi ya. Ya. Oke. Ya, ya ada ya. Ini baru berapa hari Mas melahirkan Mas? Istrinya? Iya. 2 minggu. 2 minggu ya, mudah-mudahan ya dimudahin ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu semua. Nah, karena kalau kita bersikapnya enak, bersikapnya itu emosi dijaga, yang terbaik, tutur kata segala macam dalam pekerjaan, insya Allah, yaitu menentukan faktor keberuntungan kita juga. Karena saya yakin rezeki itu bukan pada rekan kita, bukan pada saudara kita, bukan pada atasan kita, bukan pada pemerintah, tapi rezeki itu dari Allah Bapak Ibu semua. Ada ayatnya yang menarik ya, surat Az-Zariyat itu wa isama irsukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rezeki dan apa yang telah dijanjikan Tuhanmu kepada kita. Jadi kalau kita pegang itu simpel Bapak Ibu semua. Karena kita yakin ya atasan kita, pemerintah dan segala macam itu perantaranya Bapak Ibu semua. Rezekinya Allah yang menentukan. 1000 orang berusaha menggagalkan kita, tapi yang maha memiliki semuanya itu menghendaki kita dapat rezeki itu, wah nggak akan ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya 1000 orang atau bahkan jutaan orang mendukung kita untuk mendapatkan posisi tersebut, kalau yang di atas maha mencipta segala sesuatu tidak menghendaki, tidak akan bisa didapatkan juga. Itu pentingnya. Itulah motivasi saya ketika 2016 saya sedang di Solo, saya kuliah di sana, dapat kabar bapak saya meninggal. Jadi saya terpaksa hanya kuliah 1 tahun, habis itu saya pulang lagi ke Bogor karena luar biasa perjuangannya berat dan segala macam. Tapi saya tak ingat dengan ayat ini karena rezeki itu yang ngatur Allah Bapak Ibu semua. Dan waktu Bapak Ibu semua datang ke kantor tepat waktu, selesaikan dengan totalitas. Coba di SD Kramat Jati ini masuknya jam berapa Bapak Ibu semua? 6.20. 6.20 luar biasa. Pulangnya jam berapa Bu? Jam 15.00 ya. Nah kalau bisa memang harus optimal tuh ya, jam 6.20 masuk, pulangnya 15.00. Tapi namanya juga dalam hidup ada dinamika ya Bu. Kadang-kadang lewat dari jam 15, kadang-kadang kurang dari jam 15. Ya tapi kita berusaha konsisten dengan waktunya. Nah strateginya metode pembagian waktu yang baik 8-8-8. 8 jam buat bekerja, buat belajar, 8 jam buat istirahat, dan 8 jam lagi buat refreshing. Mari kita lanjut lagi. Nah yang kedua taat belajar Bapak Ibu semua. Nah ada 2 gambar ini, ada yang tahu yang kiri gambar siapa Bapak Ibu semua? Kalau guru IPS biasanya tahu nih, mantan Perdana Menteri Indonesia. Siapa Pak? Waduh, Sultan Syahrir. Wah masih salah Pak. Ya, kira-kira siapa? Depannya M. Muhammad
Muhammad Natsir, betul. Perdana Menteri taat belajar, luar biasa taat belajarnya, luar biasa Bapak Ibu semua. Natsir ini kalau sekarang Bapak Ibu semua jalan-jalan ke Bandung, nah itu di Bandung itu ada namanya SMA 3 Bandung. Nah, ini sekolahnya Natsir Bapak Ibu semua. Jadi satu sekolah itu gabung dengan SMA 5. Kalau di Jakarta kayak SMA 6 dan SMA 70 Bapak Ibu semua. Nih punya taat belajar yang baik. Sebelahnya siapa sebelah Natsir? Bung Hatta, wakil presiden Indonesia pertama. Saya pernah ke Bukit Tinggi, luar biasa. Bung Hatta itu dalam hidupnya sudah habis membaca 3.000 buku. Luar biasa, Bung Hatta. Makanya luar biasa bisa memerdekakan. Bung Hatta 3.000 buku. Dan dia mengumpulkan 30.000 buku dalam hidupnya. Makanya kita pernah punya zaman di mana orang-orang yang hebat-hebat belajarnya. Coba kita tes dulu Bapak Ibu semua. Siapa Gubernur Jakarta tahun 2006? Nah, yang A ini Joko Widodo, yang B Sutioso, yang C Fauzi Bowo. Siapa? Fauzi Bowo. Sutioso, betul. Yakin nih Sutioso? Bukan yang A, bukan yang C, bukan. Yang betul adalah yang betul Sutioso. Lagi. Nah, nama rumah adat ini? Rumah Honai, yakin? Coba, iya betul, rumah Honai Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya kita akan bermain games Bapak Ibu semua. Ya, saya minta dibagikan ini kertasnya. Oke, nah biar saya siapkan pulpennya. Boleh Bu? Nah, satu dibalik dulu ya. Dibalik dulu. Dibalik dulu. Oke, dibalik dulu, luar biasa. Mau di sini. Dan apa? Belum dibuka ya. Jangan dibuka Pak, jangan dibuka dulu. Ada tuh. Udah ketahuan katanya. Ketahuan ya. Oke, challenge-nya jangan dibuka dulu. Di situ ada satu gambar Bapak Ibu semua, diminta mencari 7 perbedaan. Gambar yang atas dengan gambar yang bawah. Yang paling cepat dan paling tepat nanti dapat hadiah dari Pak Budi ya. Oke. 1, 2, 3 dibuka. Nah, yuk. Oke. Kerjakan Bu. Ya, dicari perbedaannya. Iya, boleh. Yang udah selesai duluan boleh angkat tangan. Tanda aja Bu. Berapa Pak? 7. 7 perbedaan. 7 perbedaan. Kalau Bapak 9 boleh. Satu lagi, gimana satu lagi? Ini sudah dapat tuh. Udah dapat, Ibu udah selesai, udah 7? Udah 7, oke, boleh ke depan Bu, sini Bu. Oke, luar biasa. Udah selesai dalam waktu kurang lebih 1 menit. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang sini yang Oke, benar nggak Bu, setuju Bu? Benar, oke, sip, sini, boleh. Nah, coba, 1 yang mana Bu? Mana nih, pakai ini Bu. Nih, pakai Boita. 1 yang mana? Apa tuh? Oh, kotak posnya. Kenapa kotak posnya? Oke, 1, 2. Es krimnya netes, cakep. 3. Rumputnya kenapa? Oke, 3, 4. Topinya kenapa? Oke, 5. Oh, gerobaknya ya. Oke, 5. 6. Ya, pas 7. Oh, batu. Cakep. 1 lagi, 7. Oke, tadi 6 ya. 1 lagi. Udah. Oke, 7. Luar biasa. Nanti dapat hadiah dari Pak Budi ya. Tiket liburan jalan-jalan ke Ancol ya. Ibu dapat berapa? 7 atau 9? Oke. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Sip. Oke. Nah, yang ketiga taat perilaku Bapak Ibu semua nih ya. Nah, perilaku yang positif namanya good habits. Ini harus dilatih. Karena kalau tidak dilatih nanti jadinya bad habit nih contohnya Bu. Nah, ya.
digaruk-garuk. Tuh dicium. Ini sikap yang positif, sikap yang negatif ya. Padahal ini hewan apa Bu? Ini semua yang ada di layar. Ya, simpanse monyet ya. Kalau hewan itu kira-kira punya akal pikiran nggak? Nggak punya, tapi kalau dilatih dididik bisa Bapak Ibu semua. Apalagi manusia. Oke Bapak Ibu semua, kita cas lagi nih. Saya akan bawakan yel-yel. Boleh angkat tangannya seperti ini jempolnya. Oke, ya. Saya minta semangat jawab yel-yel saya. Oke, siap ya. Kita afirmasi yang positif buat diri kita. Oke, yuk. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana guru prestasi? Ini guru prestasi. Mana guru juara? Ini guru juara. Mana guru ceria? Taat perilaku. Yang ketiga, taat kata-kata. Yang keempat, taat atribut. Satu lagi, taat belajar. Nah, nih coba yang sebelah kiri siapa Bu? Namanya Bu? Wah, luar biasa tahu Lionel Messi. Apa profesinya? Pemain bola. Messi ini dari umur 8 tahun Bapak Ibu semua sudah merantau dari Argentina ke Spanyol. Luar biasa Messi. Kedisiplinannya. Udah bukan beda provinsi, beda negara, tapi beda benua sekaligus. Ini Messi. Makanya alhasil dikenal sampai hari ini. Sebelah Messi siapa Bu? Wah, luar biasa. B.J. Habibie. Presiden keberapa? Kelima. Berapa? Ketiga. B.J. Habibie, luar biasa. Ahli dalam bidang apa selain presiden? Teknologi. Yang sebelah Habibie, Ustaz Abdul Somad, punya gaya dakwah yang luar biasa. Terakhir siapa? Raffi Ahmad. Wah, langsung tahu. Raffi Ahmad. Ya, Raffi Ahmad. Nah, ini 4 orang ini saya tampilkan di gambar. Ada cerita menarik dari kedisiplinannya. Raffi Ahmad itu, kalau Bapak Ibu semua nonton podcastnya Heru Yahya, itu mantan direktur TKRI, ternyata bilang Raffi Ahmad itu punya kedisiplinan yang sulit ditiru. Dia udah terkenal. Kenapa Raffi itu tetap yang paling top? Sekarang tuh artis yang paling luar biasa tajir, paling laku itu Raffi Ahmad. Padahal kalau misalkan pemain film banyak yang lebih hebat mainnya dari Raffi. Presenter banyak yang lebih keren dari Raffi. Bintang iklan banyak yang badannya lebih proporsional dari Raffi. Kenapa Raffi yang terlalu utama? Karena dia punya disiplin yang luar biasa. Dan saya cerita pernah ngundang Raffi itu di TVRI Bapak Ibu semua jam 6 pagi untuk taping. Ternyata Raffi setengah 5 udah datang di sana. Dibanding artis-artis yang baru casting Bapak Ibu semua. Itu Raffi Ahmad. Rela dia tuh mandi di bawah, tidur di mobil. Itu Raffi Ahmad. Punya kedisiplinan yang luar biasa. Nah jadi sama, apapun profesinya kita perlu menanamkan sikap disiplin. Jadi guru, jadi teknik, jadi caraka, bahkan jadi apapun. Karena profesi semuanya mulia. Jadi tidak boleh ada yang menghina profesi Bapak Ibu semua. Ya. Nah, jadi profesi itu apapun mulia. Bagaimana kita menjalankannya dengan baik, tujuannya mencari ridho Allah. Siapa Bapak Ibu semua yang ada di layar ini? Wah, luar biasa tahu. Kayaknya penonton Portugal gitu ya. Cristiano Ronaldo, seorang pemain bola. Dia punya empati yang tinggi ini sedang pertandingan dengan anak disabilitas. Kalau misalkan kita buka Google, pernah Bapak Ibu semua di tahun 2004 Indonesia terkena mega bencana ya, yaitu tsunami di mana? Aceh. Itu di Aceh. Itu kalau kita lihat ternyata puncak tsunami itu tinggi airnya 38 meter. Ada satu kisah, satu keluarga, ayah, ibu, dan anaknya. Itu ayahnya itu udah hanya berhasil menaikkan anaknya sampai puncak pohon kelapa yang paling tinggi di situ, dan ibunya tuh di 3/4 pohon kelapa. Ayahnya langsung hanyut, ibunya tuh hanya bertahan beberapa jam saja, akhirnya nggak kuat berpelukan karena gelombangnya sangat besar, akhirnya hanyut juga ibunya. Tinggal tersisa anaknya satu menggelantung di atas berjam-jam, Pak. Sampai besok hari baru teridentifikasi oleh tim SAR dan dievakuasi. Kebayang malam-malam itu, wah angin laut segala macam, belum lagi airnya ikut surut, dia menggelantung tanpa makanan, tanpa minum, dan kebayang namanya lagi menggelantung di pohon kelapa. Kalau kita nggak fokus atau ngantuk, nah kira-kira apa yang terjadi? Jatuh.
berhasil dari izin Allah sampai besok baru dia evakuasi dan ada wartawan yang memotret ketika menggelantung berjam-jam itu anak tersebut menggunakan baju bola tulisannya Ronaldo di belakang, namanya Martinez. Akhirnya Ronaldo yang aslinya itu sedang lagi main di Inggris pada saat itu harusnya kunjungan di beberapa negara itu membatalkan kunjungannya datang ke Indonesia untuk menemui anak tersebut. Dan anak tersebut dijadikan anak ideologis Ronaldo sampai hari ini. Bahkan kemarin saya baca di beberapa surat kabar anak tersebut sudah besar. Nah yang namanya Martinez Ronaldo nikah itu setengahnya ditanggung sama Ronaldo. Ternyata ada empati walaupun sudah jadi superstar, dia orang yang tinggi, orang siapa yang kenal Ronaldo atau Messi masih punya empati Bapak Ibu. Nah inilah yang harus kita ciptakan, perilaku yang empati, yang peduli sama anak, walaupun bukan cuma anak wali kelas kita aja, anak kelas lain juga kita peduli dengan rekan-rekan kerja juga. Pertama apa Bapak Ibu semua? Senyum. Cakep. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke, sekarang saya tes dulu. Perhatikan telunjuk saya Bapak Ibu semua, yang kanan, yang kiri, yang depan. Saya minta dalam hitungan ketiga jangan tidur, ya. Dalam hitungan ketiga saya minta tersenyum di telunjuk saya. Yuk coba senyum Bapak Ibu semua. Senyum Bu, lebih lepas lagi Bu senyumnya. Lebih lebar lagi senyumnya. Kelihatan giginya Bu, boleh senyumnya. Oke, kelihatan lagi giginya. Oke, tahan senyumnya. Masya Allah ya, karena senyum itu bagian dari sedekah Bapak Ibu semua. Sekarang saya minta berhadapan-hadapan dengan temannya. Nah, ya. Yuk silakan berhadapan dengan temannya. Oke, silakan. Pak Putri dengan Bapak ini. Ya, silakan berhadapan. Oke, saling duduknya berhadapan-hadapan. Ya, oke. Duduknya berhadapan-hadapan. Ya, oke, berhadapan-hadapan. Saya minta angkat tangan kanannya. Oke, pegang pipi temannya. Oke. Pegang pipi temannya ya. Oke. Oke, pegang pipinya. Mas, enggak Mas, maskernya Mas. Nah, biar dipegang pipinya. Oke. Saya minta pegang pipinya udah. Ikuti kata-kata saya. Wahai temanku. Wahai rekanku. Wahai saudaraku. Senyumanmu begitu indah. Seperti mentari pagi. Matamu begitu cantik. Seperti bunga di pekarangan. Jaga senyummu. Jaga baikmu. Jaga hatimu. Jangan suka cemberut ya. Jangan gampang marah ya. Jangan suka baper ya. Jangan suka sensitif ya. Jangan gampang ngantuk. Jangan gampang lapar. Kita semua bersaudara. Wahai kawanku, maafkan aku ya. Kalau aku ada salah. Mudah-mudahan pertemanan kita abadi sampai surga. Kita nggak pernah tahu di sekolah ini sampai kapan. Mudah-mudahan yang terbaik. Mah. Ya. Baik ya Pak. Endingnya jadi sedih deh. Iya lalu luar biasa. Bapak Ibu semua, kita mungkin hari ini masih bisa kumpul bersama, tahun ini masih bisa kumpul bersama, Bu. Tapi nggak ada yang tahu. Tahun besok 2025, mungkin dari kita ada yang harus pindah sekolah. SDN Kramat Jati 01 kita sama-sama yakinkan, diangkat ya tangannya dari seperti ini sambil mengatakan bersama di dunia, bersama di surga. Jadi kata-katanya indah ya. Bersama di dunia, angkat bersama di surga. Yang benar-benar jadi doa buat kita semua. Bareng-bareng di dunia, di sekolah, nanti bareng-bareng juga di surga, di jannah. Oke, siap ya? Coba kita tes dulu Pak, latihan dulu Pak. Yuk siap? SDN Kramat Jati 01. Oke, sip. Lanjut ya sekarang beneran ya. Oke. Siap.
Boleh Pak, sini Pak. Nah, ya. Oke. Udah Mas? Oke. SDN Keramat Jati 01 Bersama dunia, bersama juga. Oke,